Hati-hati, Empu. Pemuda itu menggunakan ajian reka gunung. Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga menjadi pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, serta sumsumnya, kalau belum terbungkus dengan sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah? Dipotong? Kalau sampai di sini dipotong, habis semua. Bongo, Ya, Tuan. sudah siap belum? Sudah. Cepat bakar. Ya, Tuan. Tuan Aditya boleh makan daging ini apa tidak? Kenapa? Takut kalau dagingnya tarung sama obat Tuan yang diminum Tuan Aditya. Itu supaya jatahku bisa kamu ambil, Ngo. Kok kamu tega sih? Aditya. Oh. Maksud saya, kalau Tuan Aditya tidak boleh makan daging, nanti saya carikan jamur dan... Sudah. Ya udah kalau nggak mau. Liwa, kapan kamu berangkat? Besok pagi-pagi. Tanggung kalau berangkat sekarang. Kalau Kakang Suliwa dengan Bongo pergi, artinya saya hanya berdua saja dengan Kakang Aditya. Nini kan juga seorang pendekar. Dan Nini bisa mengobati Tuan Aditya secara teratur. Bisa berduaan di tempat sepi ini tanpa ada yang mengganggu, kan enak. Ini yang enak loh, daging mentah. Apa yang kita inginkan sudah mendekati kenyataan. Semua para pendekar, termasuk Empu Labda Jaya, berhasil dilibas oleh Sudawirat. Lucunya, Kerodanala melaporkan semua kejadian di arena Jajak Kanuragan yang diselenggarakan Labdaka dengan kecemasan dan meminta kita untuk menangani si Wirat yang sangat ganas itu. Mestinya kamu ceritakan siapa pendekar muda berhati singa itu. Biar Kerodanala pingsan dan meraung-raung karena tidak akan pernah sanggup mengalahkan dan membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. Pada saatnya nanti kita akan uar-uarkan siapa Sudawirat sebenarnya. Biar seluruh bumi Jawa ini menggigil ketakutan. Tapi ada baiknya kita harus terus mengawasi dia. Terus terang, aku masih kurang yakin. Apa? Keraguan apa lagi, Ki Legawa? Kalau dia menghadapi Patik Madrim dan Angling Dharma. Siapa yang mampu menghadapi Aji Rengka Gunungko? Kamu tahu, Raja Malwapati itu pun sebenarnya sudah kukalahkan kalau tidak ada yang mengobatinya. Dia sudah mati, tapi aku cemas. Kalau tabib hutan 1000 bunga itu ada di sana,
Apa begitu hebat titisan Betara Surya itu? Setahu saya, ilmu kanuraganya biasa-biasa saja. Mungkin karena Nyai sudah tua. Jangan sembarangan bicara kau Legawa. Monyet. Kita harus cari penginapan, Wirat. Kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Jangan ngawur, Wirat. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Kutaraja ini sebelum melakukan apapun. Lokahita benar, Wirat. Kita harus membuat suatu rencana yang matang. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami kegagalan? Kemana kita harus lari? Atau sembunyi? Ayo. Ada apa, Kakang? Lihat, Kakang. Pintu gerbang terbuka. Dan tidak ada penjaga sama sekali. Ayo kita periksa. Ayo. Hah? Lihat. Ada musuh yang menyusup. Siapa? Saya Ki. Siapakah? Tidak tahu nih, mungkin prajurit Ronda. Ada suara titir nih. Jangan ada bidang penting. Siapa? Saya, Ki. Ayo cepat buka Kang Ronda. Ada apa, Tuan? Sini, sini. Kalian dengar. Ini perintah. Kalian menyebar, sisir seluruh jalanan sampai gerbang timur kota. Cepat. Kelihatannya mereka telah menemukan penjaga gerbang yang kita bunuh. Biarkan saja. Kalau mereka kemari, baru kita bertindak. Diam! Aku bisa membunuh kalian berdua kalau kalian berani bersuara. Kami butuh istirahat. Mengerti? Diam! Bagaimana laporan kalian? Ampun Gusti, kami sudah menyisir seluruh kota, tetapi pelakunya belum dapat kami temukan Gusti Senopati. Awasi seluruh orang asing di kota raja, terutama yang bersenjata. Kalau ada yang mencurigakan langsung tangkap. Kita hadapkan kepada Gusti Prabu Angling Dharma atau Gusti Pati Batik Madrim. Baik, Gusti.
Bagaimana cara masuknya? Hah? Kalau mau masuk, sangat gampang, Kakang. Gampang. Kenapa kamu? Ada yang melempar. Bangun, bangun. Siapa yang melempar? Tidak tahu. Kurang ajar. Gila sih Wirat. Kita bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Loh, tadi Kakang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Gusti Prabu Anglingdarma. Apa Kakang pikir kita bisa bertamu kepada seorang Raja Agung? Hah? Kita harus pura-pura menyerah supaya bisa ditangkap dan pasti akan dihadapkan kepada Prabu Anglingdarma. Kalian tangkap. Jangan coba-coba melawan. Benar juga pendapat ini. Tangkap mereka. Ayo, masukkan mereka dalam penjara. Hei, hei, aku mau ketemu raja kalian. Hei, diam! Jangan lepaskan ikatan mereka sebelum Gusti Senopati menanyai mereka. Ayo jalan! Aku yakin ketiga bajingan itu ada kaitannya dengan pembunuhan penjaga gerbang. Pisahkan mereka. Perempuan di sini, laki-laki di sana. Jangan digabung. Kamu! Kalau aku keluar dari penjara ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kamu! Masuk! Ayo masuk! Sialan! Mestinya kita habisi semua penjaga gerbang itu. Pasti para senopati dan batik madrim sendiri akan muncul. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Tidak apa-apa, Bi. Kita akan bertindak kalau ada pembesar tentara yang datang kemari. Sayangnya tangan saya terikat. Kalau tidak, kita dengan sangat mudah bisa keluar dari tempat ini, Bi. Kamu yakin mereka bukan penduduk Mawapati? Kami curiga ada hubungannya dengan pembunuhan prajurit penjaga gerbang, Gusti. Sepertinya mereka pendekar-pendekar tangguh. Baik, nanti aku ke sana. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Gusti. Kelihatannya baru ada kejadian, Mo. Pak, Ki, maaf, Pak. Mau kemana prajurit-prajurit itu? Saya tidak tahu, Kisanak.
Kelihatannya sibuk sekali. Semalam ada pengacau masuk kota. Mereka membantai 4 orang penjaga pintu gerbang. Tapi katanya sudah tertangkap. Oh, selain kejadian itu apa? Pengacau itu menawan tetangga saya, mereka diikat. Lantas? Paginya mereka mau masuk ke Daton, tapi berhasil ditangkap. Ditangkap? Iya. Ditangkap? Apa mungkin Sudawirat sudah ditangkap? Pasti ada yang tidak beres. Ngoh, ayo. Ya. Jadi kalian yang telah membunuh penjaga gerbang kota? Kalau iya, kamu mau apa? Bukan aku, tapi hukum Malwapati yang akan mengadili kalian. Kalau kalian memang terbukti yang melakukan, kalian bisa dihukum mati. Kalian belum membuktikan kesalahan kami. Tapi tangan kami sudah diikat seperti ini. Padahal kami sudah di dalam kerangkeng. Seekor harimau pun akan dilepas kalau sudah di dalam kerangkeng. Apa bikin hukum di negeri ini? Hah? Kalian telah mengacau regul Kedaton. Daerah yang sangat terlarang bagi siapapun untuk membuat keonaran. Prajurit Tuan yang memperlakukan kami sangat tidak sopan. Mereka mengejar-ngejar kami. Padahal kami tidak melakukan apapun. Ya, terpaksa kami harus melawan. Bohong, Tuan. Mereka melempar salah seorang penjaga dengan batu. Saya yakin merekalah yang membunuh penjaga gerbang. Ada penduduk yang melapor bahwa mereka masuk ke dalam rumahnya dan mengikat penduduk yang melapor itu di dalam rumahnya. Sementara mereka enak-enakan istirahat. Kalian tidak bisa mungkin lagi ke sana. Seret mereka ke hadapan Gusti Prabu Anggindarma. Gusti Prabu, hamba sangat cemas kalau anak Nila Saroya itu yang telah membuat kekacauan di sini. Tampaknya dia sangat dendam kepada Gusti Prabu. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu. Seperti Kang Sadewa, Ki Legawa, dan Durgandini. Sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti. Dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki. Termasuk ilmu rengka gunung yang dimiliki oleh Durgandini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Iwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bahwa kamu pernah menghadapi ilmu kanuragannya, dan juga ajian rengka gunung, bukan tidak mungkin. Memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya, dia sudah sanggup membunuh Empu Labda Jaya dari Jaga Saksana yang terkena sangat inuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharma Yuda Dinda Prabu. Bagaimanapun dia dan juga gurunya, Durgandini yang telah membunuh Guru Masura, harus dilenyapkan. Iya. Pertama kali Durgandini. Baru yang lainnya. Jalan. Ampun Gusti Prabu. Mereka kami tangkap karena dicurigai sebagai pembunuh penjaga gerbang kota kemarin. Dan juga telah membuat onar di regol Kedaton, Gusti.
Silakan. Yang mana anaknya Nila Saroya? Mana? Saya. Biasanya orang yang menghadapku menyebutku Gusti Prabu. Kamu tidak. Saya bukan rakyat Malwapati. Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas. Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Itu tidak adil, anak muda. Kamu tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa biungmu adalah penjahat yang sangat kejam. Dia mengkhianati suaminya yang telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan dia tega membunuh para paman-paman gurunya di Padepokan Halimun Petak, milik ayahnya sendiri. Saya tidak mau bicara lagi sebelum ikatan tangan kami dilepas. Kami bukan maling. Saya merasa diperlakukan tidak adil kalau bicara dengan tangan terikat seperti ini. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan Aji Rengka Gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja. Itu pikiran bodoh, anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu, kenapa Durgandini sampai kutung tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Anak muda, biasanya orang yang baru memiliki ilmu sejumput mengira air kobokan adalah samudera raya. Ayo duduk! Mengira batang pisang adalah tiang-tiang langit. Aku masih bisa mengampuni, tapi cepat tinggalkan negeri ini. Kamu tidak apa-apa? Raja Jahanam itu dan Suliwa harus mampus. Kali ini, dia atau aku. Wirat, jangan! Aku tidak mau kamu sampai tewas. Aku tidak mau berpisah denganmu, Wirat. Aku tidak takut. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikan. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian Rengka Gunung. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandini. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya. Sungguh luar biasa. Anak semuda itu sudah sanggup menguasai ilmu yang memerlukan pemusatan pikiran yang sangat kuat, Gusti Prabu. Iya. Durgandini telah menebarkan dendamnya dengan cara membabi buta
Bagi seorang penjahat, tidak pernah ada urusan. Apakah ilmu itu akan membuat kerusakan di muka bumi atau tidak? Mestinya kalian tidak perlu meleraiku. Aku yakin pertarungan di tempat terbuka akan lebih leluasa. Wirat, lebih baik jangan gegabah. Jangan kamu samakan Gusti Prabu Anglingdarma dengan pendekar yang lain. Kamu tahu kan, Wirat? Wirat, Anglingdarma pendekar yang sangat sakti. Oh, Bibi masih meragukan kemampuanku. Wirat, dengan Aji Halimun yang dimiliki Sang Prabu, kamu sudah tidak berdaya. Apalagi dengan ilmu lainnya. Aku sudah tahu bagaimana cara mengalahkan ilmu itu. Mestinya dalam pertarungan di Balairung tadi, aku menggunakan ilmu cipta rasa. Sehingga ketika Sang Prabu menampakkan dirinya, bisa langsung kuserang dengan ajian Rengga Gunung yang telah kupersiapkan terlebih dahulu. Guru. Nyai. Guru. Wah, kutu nempel. Ada apa kamu di sini? Kebetulan saya ikut geladi kanuragan di Jagat Saksana. Dan kemudian bertemu adik saya Lokahita serta Sudawirat. Saya langsung bergabung. Karena saya memiliki dendam yang sama. Wah, ya. Tapi kenapa kalian masih ada di sini? Raja itu menggunakan ajian Halimun, Guru. Sehingga ketika saya menggunakan ajian Rengga Gunung, hampir saja membalik ke diri saya sendiri. Ya, memang aku belum memberimu ilmu untuk menangkal ajian itu. Tapi memang ajian Halimun itu sulit untuk ditangkal. Kangsa, kamu mengerti soal ajian Halimun itu? Itu ilmu yang paling pengecut, Nyai. Ilmu yang seenaknya bisa menyerang lawan, tapi takut dibalas. Aku punya kawan yang kebetulan menguasai ilmu itu. Apa perlu Sudawirat Ngangsu Kaweru ke sana? Siapa? Aku menyebutnya Resi Abicaraka. Tukang sihir yang sangat hebat dan sangat kejam. Apa tidak terlalu memakan waktu, Kangsa? Abicaraka. Tergantung. Saya kira tidak akan lama, Durgandini. Aku sudah tidak sabar melihat Raja Malwapati itu menyembah-nyembah murid kita. Meminta ampun. Begitu juga dengan patihnya. Guru, Suliwa juga memiliki ilmu yang aneh, Guru. Aneh? Aneh apa lagi? Dia bisa membuat dirinya menjadi banyak, sehingga susah untuk mencari dia yang asli. Chandra Ditya Kembar. Apa mungkin dia memiliki ilmu kembar bayang itu? Kalau begitu, hampir seluruh ilmu suamiku Pangeran Suryapati berhasil dia serap. Padahal suamiku sudah lama mati. Ini baru benar-benar aneh. Ya, aneh. Guru, beri saya kesempatan sekali lagi untuk melawan Prabu Anglingdarma. Sudawirat. Ya, Guru. Asal kamu tidak melupakan tujuan utamamu. Sebagai jago dari segala jago. Jangan sampai rasa penasaranmu malah membuat cita-cita besar itu menjadi layu sebelum sempat berkembang. Mengerti? Saya mengerti, Guru. Wirat. Iya, Guru. Sebagai seorang calon jago, kau harus tahu kapan harus meninggalkan gelanggang. Karena tujuan akhir adalah meraih kemenangan. Mundur untuk kembali merebut kemenangan adalah bukan perbuatan pengecut. Mengerti? Saya yakin Sudawirat masih akan terus mengancam keamanan Gusti Prabu. Dendamnya seperti elang kelaparan,
yang siap menukik dan menyergap mangsanya. Ilmu apa itu? Apa? Rengga gunung. Ya. Rengga gunung miliknya Sudawirat itu apa sudah menyamai kehebatannya Durgandini, toh Tuan? Pelan-pelan. Iya, maaf, Tuan, maaf. Ya, dalam beberapa hal dia memang lebih hebat. Mungkin karena tenaganya masih sangat kuat. Kalau melihat tubuh Empu Labdajaya sampai hancur seperti itu, aku yakin penguasaan tenaga dalamnya sangat hebat. Tapi menghadapi ilmu Tuan itu, dia kelihatannya sudah keok kok. Keok? Iya, keok. Apanya itu? Kalah. Memang. Tapi pendekar berhati iblis itu akan melakukan apa saja untuk kemenangan, Ngoh. Sakit, Ngoh. Melihat sorot mata anak muda itu, aku yakin dia masih tetap ingin membunuh Gusti Prabu Angling Dharma. Gusti Pati, saya menyesal tidak langsung membunuhnya waktu tertangkap di depan Regol Kedaton. Ampun, Gusti. Ada apa? Mereka mengacau di jalanan dekat pasar, Gusti. Saya ke sana dulu, Gusti. Hati-hati. Dia memiliki ajian yang sangat mematikan. Baik, Gusti. Kandapati, sebaiknya kita juga ke sana. Ya, murid Durgandini itu memang sangat berbahaya. Ayo. Kamu memang tidak tahu diri, Kisanak. Sudah diberi kesempatan hidup oleh Gusti Prabu Malang Luncang. Kamu pikir kami akan jerah atas kekalahan kami? Kali ini kamu akan menangis menghadapi keadaan yang sebenarnya. Aku akan mempersiapkan ajian Rengga Gunung